Tears from Tears from Ramai sekali rupanya ya. Jadi bagaimana menentukannya? Ada 4 orang yang akan diundang untuk memberikan respon pertanyaan. 2 putra, 2 putri. Saya mulai putri 1 dulu. Ya, 1 Mbak yang di situ. Kemudian yang kedua Mbak yang ini. Kemudian pakai peci belakang baju putih. Yang ketiga Anda yang keempat. Silahkan Mbak. Baik, Tolong kenalkan diri dan karena waktunya agak terbatas, jadi to the point. Oke. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indri. Saya berasal dari Profesi Psikologi UII. Saya ingin bertanya sekaligus bercerita sedikit saja. Apakah diperbolehkan? Sedikit saja. Sedikit ya. Iya. Oke. Sedikit itu berapa ya? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya merupakan orang yang berasal dari Jayapura, Papua. Nah, pada saat saya SD dulu, di sana saya merasa bahwa pendidikan itu biasa-biasa saja gitu. Jadi ya saya lumayan terbilang cukup pintar gitu ya kalau bisa dibilang. Nah, kemudian astagfirullahaladzim. Ya pintar nggak masuk UII. Betul juga ya Pak ya. Terus kemudian, tapi saya mengalami adanya perbedaan atau kesenjangan pendidikan ketika saya pindah ke Yogyakarta. Nah, setelah dari itu, saya merasa langsung kayak, padahal apa yang saya pelajari di sana itu saya rasa, oh sudah bisa saya tangkap gitu loh Pak. Tapi setelah di sini, kenapa sangat berbeda sekali gitu, sangat senjang sekali gitu. Oke, so? Jadi pertanyaannya adalah, jika kemudian Bapak terpilih jika ada kesempatan lain gitu, dan kemudian Bapak memilih untuk menjadi pemimpin negeri ini, apakah yang akan Bapak lakukan untuk menyeratakan kesenjangan pendidikan itu yang sangat, yang saya rasa padahal di Jayapura sendiri itu nggak terlalu yang pinggiran banget gitu loh Pak, bukan yang pelosok banget, tapi di situ aja sudah mengalami kesenjangan pendidikan. Siapa namanya Mbak? Indri. Indri. Ya, baik. Ini sekali lagi bukan acara desak Anies ya. Oh iya. Oke, cukup? Iya, jadi siapa tahu mungkin ada ide-ide dari Bapak itu bisa dimanfaatkan dan juga diaplikasikan di pemerintahan yang sekarang yang mungkin belum terpikirkan juga gitu. Ya, siap. Sebelum ke sini saya minta yang di belakang yang pakai baju putih tadi pakai peci, silahkan. Ya. Oh ya. Sudah, Mas? 5 menit saja, Mas. Belum, Mas? Teman panitia? Ya. Mendekat sini, Mas. Akses mikrofon tidak merata. Keadilan sosialnya perlu diperjuangkan kayaknya ya. Silakan Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenalkan diri Pak, nama saya Rizky Nur Hakim. Saya berasal dari Kota Batam. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Industri. Izin bertanya Pak, untuk diskusi kita hari ini mengambil tema pendidikan dalam kerangka keadilan sosial. Sebelumnya,
Dan ada mengatakan tentang IPK itu perlu untuk didapatkan dengan sebaik mungkin supaya kita bisa dipanggil wawancara kerja, atau kita bisa memenuhi persyaratan untuk pendaftaran beasiswa. Bagaimana pendapat Bapak tentang pendapat seseorang yang mana dia mengatakan nilai atau IPK itu tidak perlu atau tidak menjamin seseorang itu menjadi sukses, sedangkan saya saja yang IPK 2,7 atau di bawah saya menjadi seseorang bahkan menjadi menteri. Sekian, terima kasih. Bahaya ini. Nampaknya Sletet Sarung bisa berhenti ya. Jadi setelah tadi rasa Anies, yang sekarang kemudian jadi Sletet Sarung ini kayaknya. Silahkan Mbak, sebutkan nama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina dari mahasiswa Magister Teknik Lingkungan UII. Yang saya sebenarnya ini intro dulu ya Pak ya. Banyak mungkin dari setiap kita orang-orang yang kondif dan dia acuh terhadap apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia saat ini gitu. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk mengajak orang-orang di sekitar kita berpikir lebih kritis, lebih bisa diajak untuk diskusi. Ini loh sebenarnya yang terjadi di Indonesia gitu. Karena kita juga saat ini kan hidup di Indonesia, bagaimanapun juga itu akan berpengaruh juga terhadap diri kita gitu, untuk masa depan kita, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan seperti itu. Begitu Pak pertanyaannya, terima kasih. Nama? Alvina. Terima kasih Mbak Alvina. Silahkan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Bintang Fauzan dari Fakultas Bisnis Ekonomika jurusan Analisis Keuangan. Izin bertanya. Nah, seperti yang kita tahu Pak, bahwa kondisi kita saat ini di Indonesia itu sedang tidak baik. Nah, dengan banyaknya kasus yang kita lihat oleh masyarakat lihat mengenai korupsi lah, nepotisme, ataupun kebijakan pemerintah yang sangat jauh daripada kebutuhan masyarakat. Nah, tetapi kita tahu bahwa para pelaku tersebut itu adalah orang-orang yang mengalami atau yang mengalami pendidikan yang tinggi, S2, S3, bahkan lebih dari itu mungkin. Nah, lantas pertanyaannya, apakah pendidikan yang tinggi itu malah akan membuat orang menjadi seperti itu, atau pendidikan, ada kesalahan pendidikan di Indonesia yang menjadikan orang menjadi seperti itu Pak? Nah, yang kedua Pak, pertanyaan yang kedua, dengan banyaknya kasus pada rezim kali ini yang baru berjalan 5 bulan mungkin. Nah, dan kita juga tahu ya, untuk pergantian rezim ini masih ada waktu 4 tahun lebih. Nah, mungkin itu masih sangat lama Pak. Nah, lantas pertanyaannya, daripada menunggu atau diam saja, menurut Bapak, langkah apa sih yang bisa mahasiswa lakukan atau masyarakat pada umumnya lakukan untuk menyikapi keadaan yang ada pada saat ini? Oke. Sekian, terima kasih Pak. Saya sudah rada khawatir ini. Untuk namanya Bintang. Untung pertanyaannya itu beloknya asik gitu ya. Kalau beloknya ke yang lain ini ada bahaya juga itu. Tapi Mas Anies dulu kan sempat jadi menteri ya, Menteri Pendidikan toh. Saya minta afirmasi satu untuk teman SMA Mas yang Putri ya. Nah, boleh. Siswa SMA Putri ya. SMA mana nanti disebut ya. Ya, silakan. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Pak Anies, perkenalkan nama saya Anin Dita dari Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya masih kelas 11. Oke, begini pertanyaannya. Bagaimana sih seharusnya? Bentar dulu kakak. Oke. Bagaimana sih seharusnya? Terus, bagaimana sih seharusnya kami, seorang pelajar, menggambarkan atau menginterpretasikan pendidikan di kerangka keadilan sosial di negara Indonesia untuk menjaga optimisme kami. Sedangkan keadilan sosial di negara ini sendiri masih kurang, banyak korupsi, demokrasi dipertanyakan, apalagi setelah kemarin disahkan UU Dwi Fungsi TNI yang mana banyak ketakutan masa Orde Baru akan terjadi lagi. Apa sebenarnya yang harus kami lakukan di tengah ini semua, dan bagaimana keadilan sosial bisa ditegakkan di tengah-tengah budaya korupsi dan ancaman hilangnya demokrasi? Terima kasih. Saya ulang komentarnya Pak Anies yang kemarin ya, yang di Maskam itu. Nah, SMA lebih keren ini. Itu komentarnya Pak Anies yang kemarin. Silahkan Mas Anies ditanggapi. Anin Dita dari Madrasah Mu'alimat ya. Mu'alimat Ya. Oh, Muhammadiyah. pantas. Silahkan. Iya, kalau mu'alimin jago-jago tuh. Indri, rasanya Indri sudah menguasai ilmu begitu banyak ketika masih di Jayapura ya. Ketika sampai ke Jogja kaget, betul ya. Ternyata gapnya jauh. Banyak nggak yang mengalami gitu? Banyak yang merasakan itu. Ya, itu Anda bersyukur sudah dapat akses pendidikannya, tapi kualitasnya belum merata. Karena itu dari tadi saya katakan yang dibutuhkan adalah pendidikan berkualitas yang merata. Tidak cukup hanya pendidikan yang merata, tapi pendidikan berkualitas. Kuncinya di mana? Kata kuncinya ada pada guru. Dan kalau di sekolah, pada kepala sekolah. Karena itu, kalau ingin pendidikan maju di sebuah daerah, sekolahnya maju, maka kepemimpinan kepala sekolahnya ditingkatkan, kompetensi gurunya ditingkatkan. Kampus, peran rektor itu sangat krusial. Kalau rektornya inovatif, rektornya aktif, rektornya penuh terobosan, kampusnya juga akan begitu. Perusahaan, kalau CEO-nya aktif, CEO-nya punya banyak terobosan, banyak gagasan, disiplin, perusahaannya akan maju. Sama, sekolah juga begitu. Jadi jangan pernah anggap enteng pentingnya kepala sekolah berkualitas. Karena itu pemilihan kepala sekolah jangan berdasarkan koneksi, tapi harus berdasarkan meritokrasi. Ya, kalau kepala sekolah dipilih karena dekat dengan kepala dinas, saudaranya kepala dinas, koneksi partai A, B, C, D, F, G, maka pendidikan rusak. Pilih kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan. Ada studinya. Kualitas pendidikan meningkat dengan semua faktor sama, kepala sekolah diganti menjadi lebih baik, maka pendidikan meningkat 12% minimal. Jadi efeknya jelas tuh. Jadi satu kuncinya kepala sekolah, dua guru. Gurunya harus guru-guru yang memang berkualitas. Kurikulum itu baik, tapi pada ujungnya yang mengajarkan kurikulum siapa?
Teman-teman, pada mata pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Betul nggak? Katanya guru lah kunci. Ingat nama guru kita, guru SD, SMP, SMA, bisa sebut semuanya. Paling ingat berapa? 3, 5. Yang diingat yang gimana? Yang menyenangkan atau menyebalkan? Betul kan? Nah, saya selalu pesan sama guru-guru, jadilah guru-guru yang menyenangkan, menginspirasi, karena itu akan diingat oleh muridnya seumur hidup. Nah, jadi kata kunci kualitas harus setara. Saya melihat peningkatan kualitas guru ini mendasar sekali, gitu ya, Indri. Yang kedua, Rizky. IP tidak penting. IP rendah bisa jadi apa tadi? Menteri apa? Ya. Ini jawabnya nyenggol sana sini nanti ya. Jadi gini teman-teman. Iya, memang ada yang perjalanan hidupnya itu tidak melalui fase kampus. Tapi bagi teman-teman yang sudah di kampus, sudah terlanjur di kampus, maka manfaatkan di kampus ini untuk punya prestasi. Jadi salah satu alat ukurnya adalah IP. Nah, buat orang yang tidak punya koneksi, bukan anak atau keponakan seseorang, maka ya prestasi Anda lah andalannya, bukan? Kalau punya paman, punya ayah, tanpa prestasi, ya bisa nggak apa-apa. Gitu tidak? Tapi kalau Anda tidak punya relasi, nah kita ingin Indonesia masa depan tuh Indonesia berdasarkan meritokrasi, bukan Indonesia berdasarkan relasi. Betul. Ini setuju nggak setuju? Loh, ya kan? Kita kan ingin Indonesia ke depan itu Indonesia posisi berdasarkan prestasi, bukan posisi berdasarkan koneksi. Setuju? Nah, karena itulah maka di tiap jenjang ada ukuran-ukuran prestasi. Apakah IP tinggi penentu kesuksesan di masa depan? Belum tentu. Belum. Tadi saya katakan minimalnya supaya kalau Anda mau meneruskan S2 maka Anda bisa dapat beasiswa. Tapi yang penting ketika Anda kuliah dapatlah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan hanya menjalani kuliah tapi mengalami kuliah. Apa bedanya? Menjalani kuliah ya sekedar menjalani, semua di ruangan ini menjalani kuliah, tapi pengalaman kuliahnya beda-beda. Ada yang sama-sama 4 tahun, tapi yang satu nilai pengalamannya 6 tahun, karena dia aktif mengerjakan A, B, C, D, F, G selama 4 tahun. Ada yang kuliah 4 tahun, mengerjakannya rutinitas saja, itu tidak beda dengan kuliah 2 tahun. Jadi pengalamannya bisa beda-beda. Walaupun sama-sama menjalani 4 tahun. Ada yang punya pengalaman seperti kuliah 6 tahun, ada yang punya pengalaman seperti kuliah 2 tahun, karena waktu selama 4 tahun itu dipakai untuk banyak sekali hal. Jadi saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, Bung Rizky, selama Anda kuliah manfaatkan untuk tetap berprestasi. Nanti sesudah Anda selesai, Anda masuk dunia baru, pada saat itu kepemimpinan Anda menentukan, integritas Anda menentukan,
kemampuan membangun jejaring menentukan, kemampuan persuasi, kemampuan komunikasi, itu semua akan menentukan. Karena itu belajarlah, kembangkan itu selama di kampus, jangan nanti. Saya sering sekali ketemu dengan teman-teman yang seangkatan yang cerita atau bersama-sama ketika masa kuliah, menyesal karena dulu ketika kuliah tidak aktif, udah nggak bisa balik lagi kampus, kan udah lewat masanya. Jadi itu ya. Nah, adapun seseorang bisa mendapatkan posisi politik, itu keputusannya bukan tangan saya, Mas. Jadi saya nggak bisa ikut nentuin. Alvina, pertanyaan, bagaimana supaya kritis teman-teman, mana Alvina tadi, supaya teman-teman mau kritis? Nomor satu, jangan menghakimi yang tidak kritis dengan mengatakan Anda tidak kritis. Untuk ikut memikirkan. Banyak mungkin di antara pandangan, buat apa saya mikirin politik? Politik itu kan jauh dari saya. Teman-teman, politik itu dekat sekali. Ketika diputuskan untuk mengalokasikan anggaran, dampaknya kepada kita semua. Kemarin ada keputusan berdampak pada semua, betul kan? Jadi ajak untuk berdiskusi, ajak tukar pikiran, tapi jangan sekali-sekali kita menunjukkan seakan-akan kita lebih dari mereka. Karena kalau sudah kita menunjukkan kita lebih, itu membuat mereka nggak akan berminat untuk terlibat lebih jauh. Dan ajak teman-teman untuk kritis itu dengan mempertanyakan yang hal-hal yang relevan. Jadi munculkan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, munculkan dengan kebijakan lapangan pekerjaan, itu semua langsung nyambung pada teman-teman semua. Bintang, udah pendidikannya tinggi, gelarnya banyak, udah korup ya. Terus pertanyaan tuh, apa yang bintang ya? Apa yang salah? Teman-teman, kalau bicara ini, boleh nggak saya usul untuk menengoknya agak beda? Di kampus itu materi pendidikannya beda. Kampus ini fase pendidikan tinggi, kejujuran, kerendahan hatian, integritas, itu diajarkannya usia dini. Jadi kalau ketemu orang korup, tanyakan dulu TK-nya di mana, dulu PAUD-nya di mana, dulu yang mengajar dininya siapa. Karena fondasi itu diajarkannya di usia dini. Di usia dini itulah kita diajari, ini milik saya, ini milik Anda. Diajari tentang menyampaikan yang kita dengar dengan jujur. Ingat nggak masa kecil itu, sering bisik-bisikan, dikasih bisikan, terus diteruskan, terus dipastikan bisikannya sama sampai di ujung. Ingat kan ngalamin? Itu lagi belajar apa sih? Kejujuran. Lagi belajar fokus. Nah, ini yang sering luput dari perhatian kita. Kadang-kadang di keluarga tidak memperhatikan soal integritas dan korupsi itu. Tapi contoh, naik mobil, bapak, ibu, anak diberhentiin polisi karena melanggar lampu lalu lintas. Polisinya belum sampai, si bapak udah ngomong sama ibu, bu, buka dompetnya, bu, siapin. Terus ketika STNK diserahkan, di dalam STNK-nya diselipin uang. Yang buka, terima uangnya. Apa yang terjadi? Si bapak ini sedang mengajarkan kepada seluruh keluarganya bahwa nyogok itu boleh. Ini polisinya belum minta, dan tidak minta, polisi baru mau datang, sudah disiapin semuanya. Satu mobil, semuanya mendapatkan pendidikan dari orang tuanya bahwa nyogok itu boleh. Nah, kita beramai-ramai mempraktekkan itu seakan-akan itu normal. Ini harus diubah. Di usia apa? Di usia dini. Karena itu menurut saya penting sekali. Nah, di kampus bagaimana? Karena itu usia dini, kampus harus membantu dengan
ada program-program, kegiatan-kegiatan menyadarkan tentang apa praktek korupsi, seperti apa praktek korupsi. Kenapa? Karena anak-anak kita tumbuh dalam suasana yang terbiasa dengan ekosistem yang koruptif. Dulu Pak Rektor, waktu kami bertugas, kami itu menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib, MKDU. Dengan mata kuliah wajib, setiap anak diajarkan. Apa yang terjadi? Banyak mahasiswa yang tidak sadar hal yang dianggap normal adalah praktek korupsi. Jadi saya melihat itu sebagai salah satu hal mendasar ya, yang barangkali perlu kita kerjakan. Kemudian pertanyaan kedua dari Bintang. 5 tahun itu lama. Masa sih lama? Lama ya, 5 tahun. 5 tahun lama. Kalau disebut sekarang itu sudah 6 bulan masa pemerintahan, artinya sudah berjalan 10%. Kan separuh, setengah tahun. Dari 5 tahun, 10% nih jalan. Nah, apa yang kemudian bisa kita kerjakan? Teman-teman sekalian, yang bisa dikerjakan adalah kita menginginkan agar pemerintah melaksanakan semua janjinya. Jadi kita ingin pemerintah itu sukses melaksanakan janjinya. Apa janjinya? 19 juta lapangan pekerjaan, pertumbuhan 8%, rumah untuk miskin, orang miskin 3 juta unit, betul kan? Kemudian makan bergizi untuk seluruh siswa SD, SMP, SMA. Kemudian membangun fakultas kedokteran sebanyak 300 fakultas kedokteran baru. Itu adalah janji-janji yang baik untuk rakyat Indonesia, bukan? Ya, karena itu harus dilaksanakan. Dan menurut saya kita semua harus mendukung itu bisa terlaksana. Yuk laksanakan. 8% pertumbuhan, 19 juta lapangan pekerjaan, 3 juta rumah rakyat miskin, itu semua dikerjakan. Nah, jadi sebagai mahasiswa bantu memonitor, bantu itu terlaksana belum? Sudah berjalan 6 bulan, berapa rumah yang sudah dibangun? Makanan bergizi, bagaimana progresnya? Jadi bukan menanti dan menunggu, tapi menanti dan menuntut pelaksanaan. Ya? Nah, yang dituntut apa? Yang dituntut adalah pelaksanaan janji. Enggak ada yang salah. Dan menurut saya itulah yang seharusnya dikerjakan mahasiswa. Gitu ya, benar ya. Yang kelas 11 tadi nih. Menurut dia namanya Anindita. Anindita menyatakan bahwa korupsi itu mengganggu keadilan sosial. Iya, korupsi itu mengganggu keadilan sosial. Dan jangan dianggap remeh efek korupsi bagi keadilan sosial. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kita memiliki ketimpangan antara perkotaan dengan pedesaan, antara Jawa dan luar Jawa. Dan praktek-praktek koruptif itu membuat mereka yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan, pusat-pusat pemerintahan, makin hari makin tersingkirkan. Apalagi pusat media. Saya beri ilustrasi. Kalau Anda memiliki usaha telur, peternakan telur, peternakan ayam, ada telur, kira-kira korupsi itu berdampak nggak untuk pedagang atau peternak telur? Dampak nggak? Dampak. Ketika korupsi terjadi, jalanan menuju tempat pusat-pusat peternakan mudah rusak karena jalannya dikorupsi. Dan tidak ada peternakan ayam itu di pusat-pusat. Peternakan ayam selalu di daerah yang pedesaan dan dataran yang tinggi. Coba bayangkan, mengirim 10.000 telur sampai ke kota, sebagian telurnya
pecah di jalan karena jalannya penuh dengan lubang. Kenapa jalannya penuh lubang? Karena jalannya dikorupsi. Bayang tuh. Jadi yang disebut sebagai efek korupsi itu menjalar kemana-mana, dan itu membuat ketimpangan menjadi makin besar. Ini ilustrasi kecil saja. Nah, kita seringkali menganggap praktek korupsi itu seperti jauh. Tidak, praktek korupsi itu dampaknya dekat sekali dengan kita. Karena itulah setuju yang Anda katakan tadi, bahwa ini mengganggu keadaan sosial. Karena itu orang korupsi itu harus diseriusi. Dan kita harus serius soal ini. Jangan sampai praktek-praktek korupsi itu dibiarkan yang begitu saja. Pencegahannya penting. Tapi juga jangan sampai orang tidak bersalah dituduh korupsi. Ya kan? Nah, itu lain lagi tuh. Nanti ada pengacara di sini yang bisa cerita nih. Nah, Pak Ari dan Pak Sugito ini pengacara yang berdekat sekali dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, kita jaga itu. Itu ya komentar untuk 4 orang tadi. Makasih Pak. 5 orang. Baik. Masih ada 2 kesempatan, 1 masih yang ini, 2. Oh ya, boleh Anda BTK. Ada 2, saya agak pendek ya. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Saya mantan mahasiswa, Pak. Jadi dulu pernah di kampusnya ibunya Bapak Anies Baswedan di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan Kebijakan Pendidikan. Maka itu saya setelah lulus dari S1 langsung buat sekolah, Pak. Alhamdulillah. Pendidikan itu ada 3 ya, Pak. Pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Saya mengambil ranah di pendidikan non formal, Pak, yang berada di kemasyarakatan, yang tidak terlalu banyak keruwetan administrasi. Bahkan saya membuka peluang pendidikan itu segera mungkin untuk anak-anak saya, Pak. Saya guru TK, saya kepala sekolah TK non formal yang belum melirik untuk mendaftarkan kemanapun karena saya belum siap dengan tantangan administratif yang membuat fokus guru itu bubar, Pak. Kemarin yang kurikulum Merdeka, setiap guru PAUD itu harus memfoto kegiatan anak dan menuliskannya. Itu banyak curhatan guru PAUD, Pak. Nggak jadi ngajar, cuma jadi tukang fotografi setiap hari. Karena kurikulum Merdeka. Nah, pertanyaan saya, kalau memang pendidikan anak usia dini adalah hal yang paling penting dalam mendidik karakter, maka sebenarnya pendidikan itu harus bagaimana dengan beban-beban administratif. Sepakat nggak ini yang guru-guru? Ya, terlalu banyak beban administratif itu membuat kita hilang fokus mengajarnya, Bapak. Dan mohon maaf, guru PAUD itu gajinya tidak besar. Paling besar itu 500.000, paling kecil 250.000. Bagaimana bisa mendidik karakter ketika guru TK-nya saja tidak disejahterakan? Mohon pencerahannya ketika Pak Anies nanti insya Allah 5 tahun jadi presiden. Sepakat jadi presiden Pak Anies? Nama Nur Latifah, Pak, dari Imogiri, Bantul. Sebenarnya saya sudah ingetin loh, Pan. Ini bukan desak Anies, ini diskusi akademik. Saya itu terlanjur terbiasa desak-desak terus. Iya. Nur Latifah. Kemudian silahkan Mas, agak pendek ya, silahkan.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, saya Aski dari Fakultas Ilmu Budaya UGM. Aski. Pertanyaan saya Pak Anies, mungkin ini bagaimana pendidikan ini melahirkan aktor yang bisa menyelenggarakan keadilan sosial, atau bahkan lebih dari itu permasalahan tentang aktif pendidikan. Pak Anies sering mengatakan seperti ini. Dekatkan mikrofon. Pak Anies sering mengatakan seperti ini. Pendidikan itu orientasinya tidak hanya pekerjaan, orientasinya tidak hanya kerja-kerja di korporasi atau apapun itu, tapi peserta didik juga harus bisa mempunyai misi, tujuan, gagasan untuk berkiprah di masyarakat kelak. Agar apa? Agar nanti mereka tidak menjajakan atau bahasa kasarnya melacurkan keilmuannya itu kepada siapa yang membayar paling tinggi, termasuk untuk menindas bangsanya sendiri. Kemudian pertanyaan saya gini Pak, tapi masalahnya sektor yang seharusnya bisa menerima misi kita, tujuan kita, gagasan kita, ya di situ pemerintah, itu justru menggerus gagasan kita Pak. Tadi kalau misal Bapak bilang, oke, kita anak muda harus bersaing dengan kompetensi, tapi kita bersaing dengan orang yang punya kompetensi, atau jangan-jangan kita bersaing dengan orang-orang yang punya kroni. Saya paham bahwa yaitu meritokrasi yang salah satu hal yang hilang dalam negara ini. Tapi kalau boleh usul Pak, mungkin ketika nanti Bapak dimandatkan atau dikasih jabatan untuk diberikan wewenang untuk mengurus negeri ini, apakah saya boleh usul? Mungkin nggak yang namanya partai politik itu mereformasi penjaringan kader-kadernya dengan kerja-kerja kolaboratif bersama universitas, karena menurut saya partai politik merupakan gerbang dari pemimpin negeri ini. Bahkan ya setidaknya juga perlu sokongan dari partai politik. Maka menurut saya itu root case-nya itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ada dua pertanyaan, Sanis, saya persilahkan. Nanti terakhiri sambil kita kembali ke atas karena akan ada penyerahan sesuatu dari UII. Bu Latifah, udah berapa tahun ngajar Bu? 2019. Tuh, dari UNY. Perhatikan deh, guru TK itu guru paling ekspresif. Betul ya, betul. Coba, kalau ketemu guru TK itu tangannya gerak, matanya gerak, wajahnya gerak, betul nggak? Makin tinggi pendidikannya, makin tidak ekspresif gurunya. Bener nggak tuh? Tapi kalau makin bawah tuh, makin penuh dengan gerakan penuh. Coba perhatikan, saya selalu lihat, kalau mau lihat ketemu bicara dari garis besar, ini guru TK ini, pasti guru TK ini. Kalau udah mulai agak serius, ini SMA ya. Apalagi fisika, matematika, itu lebih serius lagi. Tapi teman-teman guru TK itu guru ekspresif, dan guru yang paling banyak diingat adalah guru TK. Rata-rata kita semua masih ingat guru TK kita. Dan Bu, dengan segala tantangannya, menurut saya ini yang justru paling besar harus direform. Kita harus mengubah pandangan. Jangan pernah anggap TK itu tidak penting. TK itu paling penting. Paling penting. Ini bukan kata Anies. Bukan. Yang mengatakan ini mendapatkan hadiah Nobel. Gak main-main loh. Hadiah Nobel namanya James Heckman. Dia seorang ekonom dari Universitas Chicago, dan dia berhasil membuktikan bahwa investasi pendidikan yang menghasilkan return tertinggi adalah investasi pendidikan usia dini. Sementara kita selalu berpandangan umumnya bahwa pendidikan itu yang di tengah atau yang di atas itu yang returnnya terbesar. Bukan. Paling besar return pendidikan dini, pra-SD. Jadi kita harus mengubah. Nah, sementara anggaran paling kecil diberikan adalah untuk pra-SD, TK. Gajinya paling kecil, perhatiannya paling sedikit. 97% TK di Indonesia adalah swasta. Pemerintah hanya punya 3%. Artinya apa? Pemerintah nggak menganggap ini penting.
Padahal paling penting, di mana itu sebetulnya 1 TK, 2 orang tua. Parenting. Penting sekali. Dulu ketika saya bertugas di kementerian, Pak Rektor, kami bikin Direktorat Pendidikan Orang Tua. Supaya apa? Supaya orang tua dikasih bekal mendidik anak. Karena pendidik terpenting adalah orang tua, dan pendidik paling tidak tersiapkan adalah orang tua. Nah, nggak ada yang menyiapkan. Kami buat itu, tapi untuk membuat itu, waduh, bertarungnya panjang. Berdebat dengan berbagai kementerian, terutama Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan. Karena itu artinya pos anggaran yang besar. Karena direktorat levelnya, direktorat itu eselon 2. Nah, jadi barangnya berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan materi pendidikan pada orang tua. Karena pendidikan terpenting itu di sini. Pra-TK, pra-SD. Jadi Ibu Latifah yang Ibu kerjakan itu adalah fase pendidikan terpenting. Fase pendidikan yang dampaknya seumur hidup. Ada banyak buku yang bisa membuktikan ini, selain tadi Nobel. Cuman kalau Nobel itu, kenapa saya katakan Nobel itu penting? Kalau buku itu referensi saja. Tapi kalau sudah Nobel, itu artinya diakui sebagai sebuah kebaruan di dalam ilmu. Dan dengan itu tadi. Cuman direktorat itu Pak, sayang, di reshuffle hilang juga direktorat ini Pak. Jadi sekarang udah nggak ada itu direktorat pendidikan orang tua. Mudah-mudahan nanti pemerintahan berikutnya bisa ada lagi pendidikan orang tua. Ya. Jadi Bu Latifah, soal beban administrasi bukan hanya guru TK Bu, sampai dosen juga kebebanan administrasi. Betul ya Pak Rektor? Terlalu banyak urusan administrasi itu. Sudah terlalu banyak. Pertanyaannya, memang dibaca, memang dikerjakan. Itu menurut saya sudah harus ada reformasi serius soal beban administrasi ini. Kita senang sekali memberikan tugas pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Jadi ini reformasi Bu yang harus dikerjakan supaya beban administrasi sampai dosen. Nanti apalagi kalau sudah mau kampus sudah merasakan, kalau sudah mau akreditasi, kalau sudah mau ada assessment, waduh itu segala macam kebutuhan administrasi itu luar biasa. Sudah saatnya kita fokus pada delivery, pada kualitas, bukan administrasi dan formalitas. Ya, makasih Bu. Aski. Seringkali lawan kita itu bukan teman-teman yang lain, tapi kroni. Ya. Udah pernah? Ya, tapi jangan berhenti dan jangan mengalah. Kita semua harus sadar bahwa ini kondisi kita hari ini. Kita prihatin dengan kondisi ini. Karena itu kalau boleh saya usul ke depan, yang harus jadi fokus bagi bangsa kita adalah meritokrasi. Di kampus meritokrasi, di kelas meritokrasi. Saya beri contoh. Pernah satu ketika Kementerian Luar Negeri itu punya sekolah diplomat. Lupa saya namanya, sekolah diplomat itu di Kementerian Luar Negeri. Itu terjadi berkali-kali anak pejabat tinggi dari Kemlu daftar tidak lolos. Nah, lolos masuk ke situ. Padahal bisa 2 bahasa bahkan lebih. Dan bapaknya adalah pejabat tinggi di Kemlu. Tapi apa yang terjadi? Orang di Kemlu itu bangga, bukan bangga karena atasan aneh nggak lolos, bukan. Bangga karena di tempat ini ada meritokrasi. Dan yang masuk ke dalam itu juga merasa, saya lulus beneran nih, bukan karena koneksi. Itu harus dikembalikan, bukan hanya di satu kementerian, tapi di seluruh kementerian yang ada di Republik ini. Jadi ada perasaan kita ini berdasarkan prestasi. Nah, kalau kita menemukan praktek-praktek seperti itu, laporkan saja. Minimal laporkan lewat sosial media. Karena praktek-praktek seperti ini kalau dibiarkan, dia akan langgeng. Harus dilawan. Harus dilawan, jangan dibiarkan. Jangan biarkan koneksi mengalahkan prestasi. Karena itu merusak masa depan kita, seluruh bangsa kita. Jadi, Bung Aski, kalau ada ketemu itu,
ungkapkan lawan. Dan yang kedua, kader dan kampus. Nah, itu ide bagus tuh. Kalau partai-partai mau kerjasama sama kampus untuk membuat program-program bagi kader-kadernya, terutama untuk membekali bagaimana tata kelola yang benar, yang baik, supaya partai-partai kita juga bisa benar dan baik. Saya tanya nih di sini, siapa yang kepengen jadi aktivis partai? Wah, ada. Ini problem, teman-teman. Ini tantangan kita. Siapa yang nanti mau masuk politik? 1, 2, ayo masuk lagi, masuk politik. Oke, alhamdulillah banyak. Ini yang perempuan banyak masuk politik. Ya, kita ini kadang-kadang menganggap jangan masuk politik lah, repot. Kalau pandangan ini, bila ada orang bermasalah masuk ke politik tapi bila ada orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Nah, ini kita ketukar. Harusnya kalau ada orang baik masuk politik didukung. Nah, mudah-mudahan yang di sini adalah orang-orang baik yang insya Allah nanti masuk politik. Tepuk tangan buat yang masuk politik. Oke, teman sekalian. Tadi ada juga saya diingatkan ini ada teks soal pertanyaan yang kelewatan dari Anindita tadi itu tanya juga soal undang-undang yang baru keluar kemarin ya. Oh ya, UI udah menentukan sikap kan? Ya, jadi memang begini teman sekalian, sebuah undang-undang apabila sudah berjalan lebih dari 2 dekade, maka logis bila dilakukan revisi. Betul kan? Sudah berjalan selama 2 dekade, bukan hal yang aneh. Termasuk undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi perlu dipastikan bahwa revisi itu benar-benar membawa perbaikan atau justru membuka ruang bagi tantangan baru, justru menimbulkan problem. Ini pertanyaannya. Kita semua ingin agar TNI kita kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya. Apa tugas utamanya? Menjaga pertahanan, menjaga kesatuan negara. Nah, dalam sejarahnya TNI selalu berada di garis depan. Untuk apa? Membela kepentingan rakyat, membela kepentingan negara. Apalagi ini hari ini kita di Jogja. Di Jogja inilah pusat perjuangan gerilya yang laskar cikal bakal menjadi PKR, BKR, kemudian TNI. Itu cikal bakalnya di Jogja. Kalau teman-teman ke bawah kota ada perempatan Korem. Itu di perempatan Korem sebelah selatannya sedikit itu nanti ada sebuah tempat tulisannya dulu besar, akhir rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nama-nama jalan di Kota Baru itu semuanya anak-anak usia SMA yang meninggal karena perjuangan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara. Nah, karena itu kita harus hati-hati ketika mengatur peran dan fungsi TNI agar tetap berada di koridor yang terbaik. Jangan sampai revisi ini justru membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru bisa mengurangi fokus utamanya. Karena fokus utamanya apa tadi? Pertahanan. Nah, jadi ada satu hal yang perlu jadi perhatian. Apa? Proses prosedur. Bagaimana proses revisi ini berlangsung begitu cepat tanpa cukup ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, untuk memahami, untuk mengkaji. Bahkan sampai dengan sekarang
setahu saya nih sampai hari ini, itu kita masih belum bisa mengakses draft finalnya secara resmi. Dan sebelumnya tidak banyak forum-forum yang mendiskusikan arah perubahan ini. Teman-teman sekalian, kebijakan yang lahir dari dialog terbuka dan lahir dari dialog mendalam akan memiliki karakter kebijakan yang matang karena dia didialogkan terbuka. Nah, jika urusan sebesar ini diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin justru tidak berdampak bagi TNI sendiri, apalagi bagi negara. Karena itu, kalau boleh saya berpandangan, jika revisi ini memang bertujuan untuk memperkuat TNI, maka kita perlu memastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya. Sebutkan apa-apa saja rambu-rambu hukumnya. Bagaimana memastikan tidak ada ruang bagi perubahan yang bisa membawa dampak di luar niat awal. Dan apakah revisi ini menyelesaikan problem-problem yang hari ini sering dirasakan? Apa itu? Meritokrasi. Bagaimana promosi bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Seseorang diangkat menjadi jenderal, naik menjadi komandan, naik menjadi panglima, bukan karena koneksi, relasi, famili, tapi berdasarkan prestasi. Pertanyaan, itu adalah diakomodasi apa tidak di dalam revisi ini? Sementara itu yang dirasakan. Lalu tentang kesejahteraan bagi prajurit. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh nih saya jawab, TNI itu milik rakyat. Karena itu semua yang dibahas terkait dengan TNI, biarkan dibahas di warung kopi, biarkan dibahas di ruang diskusi, dibahas di ruang seminar, dibahas di ruang-ruang terbuka, bukan dibahas di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh rakyat. Karena kenapa? Oh, tidak ada rakyat yang tidak suka pada TNI. Rakyat itu mencintai TNI. Dan rakyat menginginkan TNI yang profesional, yang berpihak kepada rakyat. Karena TNI itu milik rakyat. Biarlah dia dibicarakan oleh rakyat. Atau yang membicarakan itu rakyat Indonesia sendiri yang memiliki TNI. TNI itu milik kita semua. Dan rasa kepemilikan itu juga yang membuat kita ingin dibahas secara terbuka, milik kita. TNI adalah bagian dari rakyat dan rakyat tidak perlu membenci TNI. Kalau kita ingat pesan Bung Karno pernah mengatakan angkatan perang harus bisa menjaga netralitasnya dalam politik. Itu dikatakan. Dan Jenderal Sudirman selalu menegaskan pentingnya kepatuhan pada pemerintahan yang sah dan pentingnya menjaga profesionalitas sebagai garda pertahanan negara. Ini tuh prinsip yang dikatakan oleh bapak kita, orang tua yang memberikan fondasi kepemimpinan di TNI. Dan ini prinsip yang sudah diwariskan yang harus kita jaga. Jadi, kalau Indonesia sekarang ini sudah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemudian demokrasi, maka revisi Undang-Undang TNI ini sebaiknya dipandang bukan sekedar semata-mata sebagai kebijakan hukum, tapi sebagai bagian dari ikhtiar panjang kita dalam membangun negara yang kuat, yang stabil, yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan tidak justru mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi. Jadi panggilannya adalah mari kita buka ruang diskusi yang lebih luas, lebih seksama, lebih partisipatif, agar kebijakan terkait urusan revisi ini membawa kebaikan bagi bangsa, membawa kebaikan bagi negara, membawa kebaikan bagi TNI. Kita punya pengalaman
undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Kemudian omnibus contohnya. Kenapa? Diputuskan dulu baru terjadi perdebatan. Tidak, biarkan ini menjadi milik rakyat yang dibahas di mana-mana. Oh, ini adalah milik kita semua. Itu pandangan saya terkait dengan revisi undang-undang, gitu ya. Jadi, teman-teman sekalian, terima kasih sudah bersama-sama di sini. Semangat ya. Singkat, tidak ada pertanyaan yang jelek, adanya pertanyaan yang panjang. Bantuan datang saat kebutuhan selesai. Namanya siapa, Mas? Panggilan? Evan. Ya. Evan tuh tanya gini, bagaimana saya bisa menjaga integritas ya di tengah lingkungan peer pressure? Oh ya, teman-teman sekalian, mau diceritakan? Iya, banyak lah. Kita semua akan menghadapi. Tapi gini teman-teman, bagaimana menghadapi? Kita tidak pernah berada dalam situasi ideal. Waktu, nggak pernah. Kadang-kadang kita ideal, kadang-kadang tidak ideal. Ya, ideal itu apa sih? Kita ketemu dengan dilema mengambil keputusan. Tidak ambil keputusan ya. Kalau lingkungan kita seperti ini. Nah, di situ menurut saya yang paling penting, satu, sadari Anda punya nilai. Jadi Bu Ivan, sadari Anda punya nilai. Nilai Anda apa? Pegang itu nilai itu. Apakah dalam perjalanan Anda selalu konsisten menjaga nilai itu? Belum tentu. Kadang-kadang Anda dipaksa oleh kondisi untuk kompromi. Kalau orang yang punya nilai itu seperti punya rute jalan. Ketika dia dipaksa untuk menyimpang, dia tahu kapan harus kembali dan bagaimana kembali karena punya nilai. Tapi kalau tidak punya nilai, pas nyimpang terus. Kenapa? Karena tidak merasa ada penyimpangan. Karena itulah nilai itu penting. Nilainya apa? Nilai A, nomor 1. Yang dikatakan benar dan salah itu furqan-furqannya jelas. Batas-batasnya jelas. Nah, ada situasi di mana mungkin Anda harus kompromi. Kita tidak selalu berada di dalam situasi. Saya sering gunakan kuadran. Mungkin Anda pernah dengar kuadran. 4 kuadran. Vertikal, sumbu vertikal itu nilai, sumbu horizontal itu manfaat. Nilai apa? Atasnya benar, bawah salah. Ini satu kuadran. Yang horizontal baik dan tidak baik. Ini manfaat. Kita inginnya setiap keputusan kita itu benar dan baik. Dalam kenyataan hidup, kita nggak ketemu begitu terus. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang baik tapi tidak benar.
Kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang benar tapi tidak baik. Ya temu kenyataan begitu. Yang jangan sampai adalah keputusan yang tidak benar dan tidak baik. Nah, itu. Jadi saya sering analogikan yang sederhana sekali. Teman-teman, apa jalanan di Jogja ya? Apa jalanan di Jogja? Tahu rumah sakit Bethesda? Tahu. Depannya jalannya satu arah atau dua arah? Satu arah ya jalannya. Satu arah terus sampai perempatan apa? Hah? Perempatan Gramedia. Kalau dulu namanya Korem. Itu perempatan Gramedia. Kalau ada sebuah kecelakaan, itu namanya Jalan Jenderal Sudirman ya. Ada kecelakaan di situ, parah. Anda mau bawa ke rumah sakit terdekatnya Bethesda. Terus begitu kejadian, Anda harus ambil keputusan. Pakai mobil, bawa ke Bethesda, paling dekat adalah melawan arus. Karena jalannya satu arah. Oke? Itu tidak benar. Tapi baik. Atau Anda lakukan yang benar. Anda muter ke kiri sono. Muter ke sono. Terus ke Klitren. Nanti Klitren balik lagi muter. Itu adalah benar, tapi tidak baik. Pilih yang mana? Itu yang saya maksud dengan dilema. Kadang-kadang kita harus melakukan sebenarnya. Ini saya ambil keputusan ini benar, tapi tidak baik. Pas sudah sampai sana, Mas telat 3 menit, selesai. Atau Anda lawan arus, tidak benar. Dalam saya setiap kali ketemu dengan dilema itu saya harus ambil keputusan nih. Woi, apalagi zaman COVID. Saya pakai kuadran itu. Ini saya lagi belajar dari kuadran mana nih dalam situasi ini. Karena sering sekali saya ambil keputusan. Di mana konsekuensi keputusan itu pada nyawa. Konsekuensi itu pada perekonomian. Wih, sering sekali. Tekanan dari pemerintah pusat ada. Tekanan republik ada. Nah, itu sebabnya kalau kita punya pegangan seperti ini, maka kita punya pegangan nilai dalam mengambil keputusan minimal bisa menjelaskan. Minimal bisa menjelaskan. Jadi ketika dua kuadran itu benar tapi tidak baik, tidak benar tapi baik, itu pakai perdebatan. Kalau benar dan baik tidak ada yang berdebat dengan Anda, tidak ada yang berdebat. Tapi itu adanya di dunia yang utopis, yang segalanya serba benar dan baik. Terbayang kan? Jadi jadilah seseorang yang memiliki idealisme, tapi juga realistis dengan keadaan. Kalau itu bisa dikerjakan, insya Allah Anda bisa melewati semua tantangan yang Anda hadapi di perjalanan ke depan. Ya, oke? Sebelum ke sana, saya sebelum ditutup, Mas Eko, yang tadi bertanya, boleh maju ke depan. Silahkan yang putri di sini, yang berada di sebelah sana. Baik. Silahkan, Bang. Oke, terima kasih. Dari Action Nation, jangan lupa subscribe. Thank you ya.